Sejarah perpolitikan Indonesia diwarnai dengan berbagai fakta yang unik yang tidak ada nampaknya di negara-negara lain. Misalnya, kita mencatat ada sejumlah jenderal yang setelah tidak aktif di dinas kemiliteran terjun ke politik dengan mendirikan partai. Sebut saja misalnya Pak Edi Sudrajat, Jenderal Wiranto, kemudian Prabowo Subianto dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Namun belakangan muncul fenomena KSP Muldoko, mantan Kasat dan mantan Panglima TNI yang bukan membuat partai sendiri namun justru mengkudeta partai milik orang lain. Halo guys, tambah sore tambah asik nih di channel ini ya. Kita nongkrong bareng kembali di Afternoon Tea. Ini tempat di mana gue nemenin lu istirahat sore, santai-santai sambil menikmati secangkir teh ya. Emang teh itu bikin santai sekaligus bikin kita semangat kembali, ya nggak sih? Oke, kita akan ngobrol kembali tentang kisruh Partai Demokrat ya. Yang kemarin puncaknya adalah penyelenggaraan KLB di Sibolangit, di Hotel The Hill ya. Sibolangit ini satu daerah yang dingin, yang sejuk di Provinsi Sumatera Utara. Ya kalau kita dengar nama Sibolangit itu, kalau gua ya, karena dulu gua ini adalah pramuka bro ya. Gua ingetnya adalah bumi perkemahan. Ya, pernah ada jambore di situ. Gua dulu juga ikut jambore, tapi nggak sampai ke Sibolangit ya. Gua deket-deket aja deh, Cibubur. Gue masih inget ya, itu Jambore Nasional tahun 1981. Udah tua banget gue ya. Nah, itu ada lagunya dulu ya, Jambore Nasional 81 di Cibubur kita pramuka bertemu. Gue masih hafal ya. Nah, situasi Sibolangit yang tadi di sejuk ya, tenang itu menjadi panas ya gara-gara jadi lokasi KLB-nya Demokrat. Nah, ini yang menarik ya, menjelang KLB itu ternyata kesiapan lokasi sempat ditinjau oleh ketua dari Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia Sumut yang didampingi oleh ajudan atau asisten dari salah satu kader Demokrat yang menginisiasi KLB yaitu Joni Allen Marbun. Ya, walaupun kemudian Gamki membantah keterlibatan organisasinya secara institusi di dalam kisruh Partai Demokrat ya. Jadi kemana-mana ya. Demikian pula ketika kaitannya dengan KLB ini ya orang mendengar bahwa nama dari satu organisasi pendukung Jokowi ya itu juga disebut-sebut terlibat di balik diinisiasinya KLB ini. Jadi pokoknya ricuh deh ya. Nah, guys, tentu saja kemudian biasa ya beredar meme, gambar-gambar dan lain-lain yang menarik perhatian. Ini gue terima satu meme menarik ya. Nuansanya kuning ya. Pas gue lihat tadinya gue pikir UI ya. Ternyata kuningnya adalah kuning Golkar. Ini kayaknya foto dari beberapa waktu yang lalu. Ketika para kader-kader ini, tokoh-tokoh hebat ini masih bergabung di bawah naungan rindangnya pohon beringin di Golkar ya. Ini kalau ngelihat fotonya ya, sebelah kanan ada Om Bewok ya. Ada Pak Surya Paloh, sekarang Ketua Umum dari Partai Nasdem. Kemudian ada Abu Rizal Bakri, kemudian ada Akbar Tanjung yang kayaknya waktu itu adalah ketum dari Golkar. Kemudian ada ini klimis banget ya, masih muda juga ya, yaitu Pak Prabowo dan paling kiri ada Pak Wiranto. Ya, apa message yang ingin diceritakan ya oleh foto ini? Ternyata yang ingin digambarkan adalah mereka semua tadi ya, ini berada di bawah naungan Partai Golkar ya, rindangnya beringin. Ya kita tahu beringin ini adalah lambang dari Partai Golkar sejak dahulu kala ya. Tapi kemudian masing-masing menemukan jalannya, memilih jalannya dan mendirikan partainya sendiri-sendiri. Ya, kita tahu Pak Wiranto ini mendirikan Partai Hanura. Satu partai yang sebelumnya sempat eksis bahkan mengantarkan kadernya untuk duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI, namun kemudian menurun ya kinerjanya ketika dipimpin oleh Osman Sabtaodang. Kemudian Pak Prabowo ya kita tahu ini mendirikan Partai Gerindra yang saat ini menjadi partai kedua terbesar di parlemen setelah PDIP. Ya, sementara paling kanan ya Pak Surya Paloh kita tahu mendirikan Nasdem. Satu partai yang cukup eksis sampai saat ini. Bahkan kemarin kita bahas bagaimana Nasdem ini sudah mulai meminang Golkar ya untuk membangun koalisi permanen dalam konteks Capres tahun 2024. Nah, ada satu message yang tadi mau disampaikan, ternyata bersimpang jalan dalam politik itu adalah hal yang sangat biasa. Iya nggak sih?
Kredonya kan mengatakan bahwa dalam politik tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi, yang abadi adalah kepentingan. Namun guys, karena kita adalah manusia-manusia yang beradab, apalagi negara kita punya falsafah yang namanya Pancasila, kita percaya bahwa politik yang sehat itu masih dibimbing oleh standar nilai-nilai etika dan moral. Ini yang mau disampaikan, orang-orang yang bersimpang jalan tadi memilih untuk keluar dengan baik-baik dan kemudian mendirikan partai politiknya masing-masing. Ya, mereka mempertaruhkan kehormatan mereka, mereka mempertaruhkan kedudukan mereka yang sudah mapan di dalam partai Golkar dalam beringin yang rimbun itu dan kemudian keluar ya. Instead of ya mengkudeta, merusak atau mengacaukan partai Golkar. Nah, ini message yang mau disampaikan. Nah, di bawahnya ada tulisan kudeta itu jahat jenderal. Itu gue baca, what? Nah, guys, senada dengan itu ya, kemudian juga beredar ada meme yang lain ya. Kalau tadi nuansanya adalah kuning ya, Golkar, yang menunjukkan sejumlah orang yang tadinya bernaung di Golkar dan kemudian bikin partai sendiri. Nah, meme yang berikut ini nuansanya hijau ya. Ya kalau hijau itu kan nuansanya tentara, ya nggak sih, TNI ya. Nah, pas gue perhatikan ya ada foto para jenderal ya yang gagah dan di bawahnya itu ada foto dari atau gambar dari logo beberapa partai politik yang kita kenal ya. Nah, coba kita lihat satu-satu ya. Di paling kiri ada Pak Edi Sudrajat. Beliau ini mantan Menhankam Pangap ya, lu tahu ya bahwa sebelumnya itu Menteri Pertahanan dan Keamanan ya, sekaligus Panglima ABRI. Kenapa? Karena waktu itu Polri masih di bawah TNI ya. Di bawah bersama-sama TNI di dalam ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, setelah pensiun dari Dinas Ketentaraan ya, kemudian Pak Edi Sudrajat ini rehat beberapa saat dan kemudian mendirikan PKP ya, Partai Keadilan dan Persatuan kalau gua nggak salah, yang kemudian menjadi PKPI setelah tidak lulus threshold. Ya, kemudian kita maju yang kedua ya, ini masih muda banget. Ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Ya, kita tahu Partai Demokrat ini ya didirikan pada tahun 2021. Pada saat itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono secara formal masih merupakan Menko Polhukam di dalam kepemimpinan Presiden Megawati. Didirikan secara formal ya oleh beberapa orang ya. Tapi kemudian kita tahu bahwa yang diusung adalah atau yang menjadi ikon adalah Pak SBY. Kemudian ada lagi tadi Pak Wiranto mendirikan Hanura. Lalu Pak Prabowo mendirikan Gerindra yang eksis sampai saat ini bahkan menjadi partai kedua terbesar. Nah, yang menarik guys adalah yang paling kanan. Ini ada foto Pak Muldoko, KSP Muldoko masih dengan baju tentara ya. Karena beliau kita tahu adalah mantan Kasat dan juga mantan Panglima TNI. Dua jabatan yang disandangnya dilantik di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY ya. Nah, cuma nih di meme-nya ditulis sebagai pembajak. Jadi kalau Pak Edi Sudrajat, Pak SBY, Pak Wiranto, kemudian Pak Prabowo ini dikatakan mendirikan partai sendiri, Pak Muldoko dikatakan sebagai pembajak partai. Nah, tentu saja ini nama yang tidak bagus ya, peran yang tidak baik. Nah, kita bisa menangkap ya, ada semacam maksud dari pembuat meme ini untuk membangun kontras. Ya, kalau gue ngebacanya gini, si pembuat meme ingin menunjukkan ya, kalau seorang tentara yang ketika dia aktif dia tidak boleh berpolitik dan kemudian setelah dia menjadi orang sipil ya dia bebas dong ya untuk menjalankan hak-hak politiknya. Tapi ingin dibangun kontras, ternyata sejumlah senior dari Pak Muldoko itu mengambil jalan yang setidaknya masih memegang etika politik yang normal, etika politik yang kita jadikan standar bersama. Ya, mereka membangun partai politik sendiri, ya tadi mempertaruhkan kehormatannya, mempertaruhkan posisinya, bahkan mungkin mempertaruhkan sumber daya dan logistik yang mereka punya. Ya, beberapa di antara mereka berhasil ya, misalnya tadi Pak SBY dengan Demokratnya, kemudian juga Pak Prabowo dengan Gerindranya yang bahkan menjadi salah satu partai yang cukup eksis ya. Tapi ternyata ada nih ya, dikontraskan ya dengan tentara yang lain yaitu Pak Muldoko yang memilih jalan berbeda. Ya, instead of membuat partai sendiri, ternyata Pak Muldoko memilih ya untuk mengambil tawaran ya dari beberapa kader internal di Demokrat mengambil alih Partai Demokrat melalui KLB. Nah, ini story dari gambar ini. Nah guys, satu hal yang gue ingin garis bawahi.
Di situ akhirnya kita mau tidak mau harus, menyadari dan memahami bahwa publik ya, para netizen itu melihat apa yang terjadi di sekitar mereka. Dan mereka memberikan penilaian, mereka memberikan analisis dan mereka memberikan pendapat, ya bahkan mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Ya, dua gambar ini tadi cerita Golkar dan cerita para petinggi militer yang kemudian berpartai ini menurut gue mengekspresikan ya kekecewaan mereka tentang sosok Pak Muldoko, KSP Muldoko, ya seorang jenderal TNI bintang 4 penuh loh bro, ya yang kemudian ternyata melakukan satu manuver yang itu agak susah diterima oleh akal sehat dari publik. Nah guys, cuma kemudian gua rasa kita mesti berpikir juga lebih rasional. Ini kan yang dilakukan Pak Muldoko ini bisa kita katakan cukup nekat ya, iya gak sih? Iya dong, dia KSP gitu loh ya. Nah apa iya seorang Muldoko berani mengambil langkah senekat itu sendirian? Ini pertanyaan besar ya. Gua sendiri nggak mau berspekulasi lebih lanjut ya, tapi coba aja lu jawab. Hanya saja guys, di beberapa grup pertemanan itu kemudian beredar satu message ya, yang nggak tahu, gua tahu dari siapa, biasanya kan udah terus ya di repost gitu, yang kemudian memberikan gambaran ternyata, ini kembali dugaan ya, yang harus diverifikasi. Pak Muldoko ini memang punya beberapa sejarah sebelumnya upaya untuk mengambil alih partai. Nampaknya mungkin Pak Muldoko ini memang ingin maju sebagai tokoh politik ya, mungkin ingin menjadi presiden atau menjadi wapres atau menjadi yang lain ya. Dia membutuhkan kendaraan politik ya. Dari apa yang berseliweran di media itu diceritakan bahwa Pak Muldoko ini pernah mendekati Pak JK karena dia ingin mengambil alih Golkar. Dan kemudian ternyata oleh Pak JK dimarahi, ditegur keras karena apa? Pak Muldoko belum pernah ya, belum pernah berkarir, berkontribusi bagi kebesaran Partai Golkar. Kok sekarang minta jabatan ketua umum? Dan ini katanya kabarnya dimarahi keras oleh Pak JK. Dikabarkan juga ketika kisruh di PAN ya antara Pak Zulkifli Hasan dengan besannya Pak Amin Rais, itu Pak Muldoko juga mendekati Zulkifli Hasan, menawarkan diri untuk memimpin PAN ya karena dia mengatakan bahwa dia bisa menjembatani antara Zulhas dengan Amin Rais. Dan ternyata ini pun ditolak oleh Zulhas gitu ya. Konon kabarnya Pak Zulhas itu datang ke Pak Jokowi tanda kutip ya untuk meminta perlindungan. Nah, akhirnya Pak Muldoko berlabuh di Demokrat ya karena memang ada yang menawari. Nah, again ya, ini adalah cerita-cerita dari sumber yang tidak terlalu jelas yang beredar di banyak grup pertemanan. Nah, poin gue adalah kalau cerita-cerita ini mengandung kebenaran, tentu kita prihatin. Karena again ya, dari petinggi-petinggi militer yang sangat kita hormati, dari para jenderal yang sangat kita hormati, kita sebenarnya berharap ya belajar banyak tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena gue percaya sebuah bangsa yang besar ya bukan saja cuma kuat secara ekonomi misalnya, tapi juga punya standar moral dan standar etika kehidupan berbangsa yang tinggi. Ingat ya guys, kita sudah menyepakati Pancasila sebagai falsafah kita dalam kehidupan berbangsa dan kita harus mengembalikan segala sesuatunya kepada Pancasila sebagai standarnya. Itu aja guys dari gue, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.